Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk kalian semua di hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu. Merasa dirugikan oleh seseorang di luar sana yang mungkin sudah memanfaatkan kamu selama ini, dia hanya berperan sebagai seorang benalu atau seorang parasit. Mungkin selama ini cinta kamu yang kamu berikan kepada dia, ketulusan kamu yang kamu berikan kepada dia, dia hanya menerima manfaatnya saja. Tidak ada hal yang berkaitan dari timbal balik atau balas budi dari si dia. Kamu mungkin di sini kisahnya adalah kamu sudah berusaha untuk bisa ikhlas dengan dia, udah tulus mencintai dia, tapi dia hanya memanfaatkan kamu di sini. Apakah nanti ada hal yang berkaitan dari balasan untuk dia, orang yang sudah mengkhianati kamu, atau orang yang hanya memanfaatkan kebaikanmu saja atau tidak? Kita nanti akan cek bersama-sama. Tema yang akan Kevin angkat adalah balasan untuk seseorang yang hanya memanfaatkan kebaikanmu saja. Ada balasan apa untuk dia? Oke, sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya buat para sahabat kebahagiaan untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Dan yang baru bergabung di channel YouTube-nya Kevin juga mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Oke, pembacanya bersifat general reading, jadi nggak harus 100% sama dengan kamu. Atau justru ini adalah energi keterbalikan ya. Kita cek bersama-sama temanya tentang balasan untuk seseorang yang hanya memanfaatkan kebaikan kamu saja. Bagaimana untuk energinya dia saat ini? Kevin cek dulu untuk dia saat ini. Ada kartu Ace of Tongkat, As of Tongkat ya. Ada kartu Raja Tongkat. Ada Ace of Pedang, As Pedang ya, sorry. Di sini Kevin menggunakan Tarot Nusantara jadi harus menggunakan bahasa Indonesia ya. Oke, ada kartu 7 koin. Ada kartu setan. Ada kartu 3 koin ya, atau 3 pentacle. Selanjutnya ada kartu Ratu Pedang, 6 cangkir, 8 cangkir, 4 cangkir, pembantu pedang, dan ada pembantu piala. Oke. Bagaimana untuk energinya dia saat ini? Untuk pertama, ada kartu As Tongkat ya. Kartu As Tongkat ini mengindikasi tentang sisi gairahnya dia atau hal yang berkaitan dari segi ambisi. Dia akan terus-terusan mencari sebuah ambisi atau hal yang berkaitan dari peluang untuk diri dia. Kemanapun dia berada, kemanapun dia singgah, dia hanya mencari sebuah peluang untuk keuntungan dia sendiri di sini. Artinya apa? Orang ini memang memiliki karakter di mana dia itu hanya bisa mencari atau hanya bisa menerima sebuah peluang untuk sisinya dia. Artinya apa? Orang ini nggak mau rugi. Dia itu inginnya tuh selalu mendapatkan sebuah keuntungan dimanapun dia berada. Lalu di sini ada kartu Raja Tongkat. Raja Tongkat di dalam kartu tarot ini memiliki makna tentang sebuah otoritas atau orang yang memang memiliki sisi pengaruh tinggi terhadap sebuah hubungan. Ya, dia memang bisa menyajikan sebuah gairah, bisa menyajikan sebuah cinta, bisa menyajikan sebuah nuansa yang membuat seseorang ini tertarik atau terpikat kepada dia. Karena ada sebuah penciptaan di situ, maka dia bisa merubah itu semua menjadi sebuah kekuasaan. Karena kartunya adalah Raja Tongkat. Artinya apa? Orang ini memang cukup dominan sehingga bisa mengendalikan siapapun saja yang ranahnya ini berada di dekatnya. Karena dia adalah tipikal orang yang bisa mencari peluang dimanapun. Lalu ada kartu As Pedang. Kartu As Pedang ini memang mengindikasi tentang hal yang berkaitan dari keinginan dia. Dia memang menginginkan segala sesuatunya untuk peluangnya dia. Memang tujuan hidupnya dia untuk apa? Tujuan hidup dia ini memiliki misi bahwa dimanapun dia berada, dia harus selalu mendapat untung. Ada kartu 7 pentacle ya, 7 pentacle atau 7 koin di sini. Kartu 7 koin juga memiliki makna tentang keuntungan. Dia memang selama ini hanya memandang hal yang menguntungkan untuk dia. Apa sih yang menguntungkan untuk aku? Mungkin selama menjalin hubungan bersama seseorang di sini,
Dia itu nggak pernah serius. Dia itu nggak pernah konsekuen dan konsisten dengan apa yang dia jalani. Kemanapun dia pergi, kemanapun dia berlari, dia hanya menginginkan sebuah pemanfaatan saja. Ada kartu setan di sini, para sahabat kebahagiaan. Kartu setan di dalam kartu tarot ini memiliki makna tentang sebuah ambisi, tentang sebuah nafsu, tentang hal yang berkaitan dari sebuah pemanfaatan. Selama dia berada, entah ranahnya ini dalam menjalin sebuah hubungan dengan seseorang, dia itu akan selalu mengikat orang tersebut sehingga merasa diperbudak oleh dia. Karena di sini ada energi dominan, ada kartu raja tongkat, dan ada kartu setan. Setan itu sifatnya adalah energinya adalah negatif. Sifat-sifat setan itu penuh dengan godaan, penuh dengan pemikat di sini. Jadi dia akan mengikat korbannya itu sehingga merasa bahwa ada sebuah cinta, ada sebuah gairah, merasa terbutuhkan oleh dia. Apakah orang ini mengindikasi dia menggunakan guna-guna dan lain sebagainya? Ada indikasi di situ. Mungkin dia bisa menggunakan pelet, atau mungkin juga dia menggunakan black magic lain sehingga membuat orang itu tidak pernah berpikir secara rasional dalam kondisi menjalin hubungan bersama dia. Ada indikasi di situ. Karena apa? Kevin melihat orang ini tuh hanya mencari sebuah peluang saja di energi awal. Di sini ada kartu as tongkat dan as pedang. Dia hanya mencari sebuah peluang, mencari sebuah keuntungan untuk diri dia sendiri. Lalu di sini ada kartu 3 koin. Di dalam kartu tarot, kartu 3 koin ini juga memiliki makna tentang hal yang sama, peluang. Artinya apa? Dia hanya mencari sebuah peluang untuk diri dia, hanya untuk kesenangannya dia sendiri. Di saat dia menjalin sebuah hubungan bersama seseorang, entah dengan siapapun, dia akan selalu mencari peluang. Baik dia mencari peluang bersama hubungan yang notabene pertemanan atau dengan siapapun saja, dia hanya mencari keuntungan untuk diri dia. Artinya apa? Orang ini tidak bagus dalam artian orang ini hanya mementingkan dirinya sendiri. Ada kartu ratu pedang. Ratu pedang di dalam kartu tarot ini juga memiliki makna tentang orang yang sangat berhati-hati, walaupun dia terlihat kaku dan lain sebagainya, dia terlihat dingin dan lain sebagainya, tapi sisi dinginnya dia ini yang bisa memicu orang lain itu untuk deket sama dia karena penasaran ini orangnya sebenarnya apa. Ada sisi daya pikatnya dia di sini. Tapi Kevin melihat dari energi kartu ratu pedang di sini memiliki penyimpangan. Sisi negatif dari ratu pedang itu tentang sebuah penyimpangan. Apa yang dia simpangkan di sini itu tentang komunikasinya dia, tentang mulutnya dia. Orang ini bisa memutarbalikkan fakta dan orang ini jago sekali bersilat lidah di sini. Energi dari semua kartu ini memang kebanyakan Kevin merasakan ada energi negatif dari dia ya. Karena Kevin melihat dia itu cuma cari untung untuk dirinya dia sendiri. Diri dia yang harus diutamakan. Walaupun dia menjalin hubungan dengan siapapun, dia harus diutamakan. Lalu selanjutnya di sini ada kartu 6 cup atau 6 cangkir. 6 cangkir di dalam kartu tarot ini memang berkaitan juga dengan masa lalu. Orang ini akan selalu hadir kemanapun juga, walaupun kamu dengan dia notabene ini sudah putus atau kamu dengan dia sudah berakhir, tapi ada kalanya dia sering menghubungi kamu atau menghubungi masa lalunya dia. Karena apa? Dia memang selalu mencari peluang, tapi dia bukan tipikal orang yang misalkan dapat orang baru dia harus mulai lagi dari nol atau ngulang lagi dari nol. Enggak. Dia itu kalau misalkan udah satu sama orang yang jadi korbannya dia bakalan ngungkit itu lagi atau memanfaatkan itu lagi. Dan kamu mungkin percaya dengan dia karena apa? Ada sisi hal yang membuat seseorang ini bisa tertarik dengan dia. Apakah dia menggunakan black magic, pelet dan lain sebagainya atau apa? Ada indikasi di situ. Karena di sini bisa sahabat kebahagiaan ya. Lihat ya, ada kartu setan di sini. Selanjutnya, di saat dia hadir, ini adalah karakternya dia ya. Di saat dia hadir, mungkin hadir ke dalam kehidupan kamu atau hadir ke masa lalunya dia. Di saat dia hadir, justru ditinggalkan. Hanya bermain-main saja. 6 cangkir dan 8 cangkir. Ini memiliki makna tentang hal yang berkaitan dari ditinggalkan. Walaupun dia mungkin notabene meminta maaf ke hubungan kamu atau ke kisah masa lalunya, yaitu kamu di sini. Ada sebuah koneksi, tapi dia memiliki potensi untuk meninggalkan kamu di sini.
Walaupun terkadang dia kayak ngomong ke kamu kayak nyesel, kayak lain sebagainya, kamu itu kayak gini lebih indah, lebih lain sebagainya, kayak memuji-muji kamu di situ. Tapi sifatnya ini hanya di omongannya dia saja loh, nggak pernah serius. Dia hanya memuji kamu karena dia mencari sebuah keuntungan di sini. Lalu ada kartu pembantu pedang dan juga kartu pembantu piala. Kedua kartu ini memiliki makna tentang orang lain ya, para sahabat kebahagiaan. Ini kita cek ya di kartu paling bawah. Ini ada energi 3 kartu kerajaan atau kartu court card. Di pembacanya Kevin, kalau court card muncul, ini selalu mengidentifikasi tentang orang lain yang berperan. Artinya apa? Dia, notabene, ini nggak pernah serius sama kamu. Di saat mungkin dia hadir kembali dalam kehidupan kamu, dia menyesali, dia kayak memuji-muji kamu di sini. Itu hanya omong belaka. Nggak ada hal yang berkaitan dari segi kejujurannya, dia menyesali dan lain sebagainya, nggak ada. Karena apa? Kita balik ke energi awal dari dia. Dia hanya mencari sebuah peluang. Dan terlebih di sini ada kartu Raja Tongkat. Raja Tongkat memiliki sisi negatif, yaitu seorang player atau seorang player. Ini. Jadi energinya dia memang sangat negatif. Tentang dia ini memang selalu memanfaatkan kamu dari segi kebaikan. Ini sudah wataknya dia ya, karakter dasarnya dia. Di saat dia menjalin hubungan dengan seseorang pun dia sama. Ada kartu pembantu piala, dia nggak pernah bisa konsekuen dari komitmen. Dia nggak pernah bisa ngejalin hubungan yang cukup lama. Bisa sahabat kebahagiaan cek bagaimana hubungannya dia, arah percintaannya dia. Apakah selama ini menjalin hubungan dengan seseorang itu akan langgeng atau enggak? Jawabannya enggak, selalu ganti-ganti pasangan. Karena ada kartu pembantu piala di sini yang memiliki makna cintanya dia itu mudah sekali jatuh cinta kepada orang, apalagi orang baru. Dan dia selalu menargetkan korbannya. Karena apa? Orang ini jago mencari sebuah peluang. Artinya apa? Ini adalah sudah masuk ke ranah buaya. Mungkin buayanya bukan buaya buntung lagi ya. Buaya apa gitu ya. Oke, ada zodiak apa saja yang hadir di pembacanya Kevin? Yang pertama ada kartu As Tongkat. As Tongkat ini adalah elemen api. Elemen api ini ada di energinya Leo, Sagittarius, dan juga Aries hadir di sini. Ada kartu Raja Tongkat, kartu King of Sword ya, King of One ini juga masih sama, elemen api juga. Ada Aries, ada Leo, dan juga ada Sagittarius. Lalu ada kartu As Pedang, ini elemen udara. Elemen udara ini masuk ke energinya Gemini, Libra, dan juga Aquarius. Lalu di sini ada kartu 7 Pentacle ya, atau 7 koin. 7 koin ini masuk ke energinya Taurus. Ada kartu setan. Setan ini masuk ke energinya Capricorn. Ada kartu Three of Pentacle atau 3 Pentacle, 3 koin ini masuk ke energinya Capricorn juga. 2, 3, 4 itu Capricorn yang Pentacle. Selanjutnya ada kartu Ratu Pedang atau Queen of Sword ya. Ratu Pedang ini elemennya adalah udara ya, dan Kevin melihat di sini ada energinya Libra, tapi Libra paling dekat itu Libra dekan pertama, dekan kedua. Dekan pertamanya itu September tanggal 23 sampai dengan Oktober tanggal 2, dan dekan keduanya 3 Oktober sampai dengan tanggal 12 Oktober. Juga ada energinya Virgo di sini hadir, tapi Virgo paling mendekati itu akhir ya, Virgo akhir atau dekan ketiga September tanggal 12 sampai dengan tanggal 22 September. Lalu di sini ada kartu 6 cup atau 6 cangkir atau 6 piala ya. Ini masuk ke energinya Scorpio hadir di sini. Ini 8 cup juga sama. Ini masuk ke energi elemen air. Elemen airnya ini masuk ke Pisces. Pisces hadir di sini. Lalu kartu 4 cup ini masuk ke energinya Cancer. Ada pembantu pedang. Pembantu pedang ini masuk ke energinya Gemini ya, para sahabat kebahagiaan. Gemini hadir di sini. Ada pembantu piala ini masuk ke energinya Scorpio. Jadi elemen udara, elemen air ini memang cukup banyak ya, yang mungkin yang hubungannya aman untuk kalian yang berelemen tanah ya. Elemen tanah kalian cukup aman, tapi paling banyak ya dia itu rata-rata yang berelemen air. Ini ada sebuah pemanfaatan. Elemen air itu Cancer, Scorpio, dan juga Pisces. Lalu ada elemen apinya juga, ada Aries, ada
Aries, ada Leo, dan juga ada Sagittarius, dia bisa memanfaatkan dalam menjalin hubungan seperti ini. Karena ini sudah menjadi karakternya dia atau wataknya dia, bahwa dia itu memang mencari sebuah peluang dalam menjalin sebuah hubungan. Dan dia ada energi playernya di sini, karena paling kuat di sini ada energi awal ya, Raja Tongkat. Raja Tongkat ini memiliki makna atau energi negatifnya yaitu seorang player. Oke, kita cek karena Kevin sudah melihat energinya dia. Kita cek akan ada hal apa sih yang mungkin hadir ke pembacanya Kevin terkait hubungannya dia. Apakah ada sesuatu hal yang akan membalas perbuatannya atau enggak? Atau yang mungkin dinamakan sebuah karma ya. Apakah ada karma untuk orang ini atau tidak ya? Kita cek. Untuk dia, ada hal apa yang muncul di pembacanya Kevin? Apakah ada seseorang yang akan membalasnya? Wow, dihantui. Apakah ini ada dihantui dari masalah hutang? Keadilan berurusan dengan berurusan dengan hukum ya, para sahabat kebahagiaan. 6 Pentacle berkaitan dari hutang pihutang. 7 Pedang berkaitan dari ketidakjujuran. Ini sudah fix ya. Orang yang membalas selama ini mungkin ini ranahnya ini lebih ke hutang ya, para sahabat kebahagiaan. Apakah si dia ini notabene adalah orang yang gemar sekali berhutang, atau mungkin juga ranahnya itu dia itu orangnya nggak beres loh, nggak jujur dari segi keuangan dan lain sebagainya. Karena Kevin melihat indikasi di sini ada keadilan. Keadilan di dalam kartu tarot ini bisa memaknai tentang hal yang berkaitan dari hukum. Ada proses persidangan di sini. Lalu di sini ada kartu 9 pedang. 9 pedang ini mengindikasi tentang masalah stres yang berkaitan dari segi materi. Bisa berkaitan dari hutang atau hal yang berkaitan dari tuntutan. Ada hal yang berkaitan dari tuntutan. Tuntutannya ini udah masuk ke ranahnya keadilan. Berarti tuntutan hukum ini akan hadir ke si dia, yang mungkin notabene hanya memainkan sebuah peluang atau memanfaatkan orang. Artinya apa? Orang ini tidak jujur. Dia yang sedang kamu pikirkan di sini. Ini orangnya nggak jujur. Lalu di sini ada masalah hutang ya. Ada kartu 6 Pentacle. 6 Pentacle ini memiliki makna tentang sebuah hutang piutang, di mana apakah dia bisa mengembalikan hutangnya dia atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Makanya di sini ada masalah emosional, masalah pikiran, dan juga ada masalah hukum di sini. Lalu di sini ada kartu 7 pedang. 7 pedang ini sebenarnya bercerita tentang sebuah kabur ya. Kabur atau bersembunyi-sembunyi atau hilang gitu ya. Jadi orang yang membalas sama dia itu orang yang dihutangin sama dia loh. Jadi pernah hutang sama siapa dan dia akan bales, dia akan mencari, dan ini ranah masuknya udah masuk ke ranah hukum loh. Bisa sahabat kebahagiaan lihat ya. Kartunya di sini tentang keadilan. Keadilan ini memiliki makna tentang sebuah hukum. Ya, orang ini akan berurusan dengan hukum. Kapan dia berurusan dengan hukum? Kevin melihat ya, dia berurusan dengan hukum. Ini paling lama, ini ada di bulan 9. Paling lama banget ada di bulan 9 di sini. Dia akan bermasalah dengan hukum, dan hutangnya dia paling banyak itu ada di bulan Juli. Di bulan Juli dia memiliki hutang yang sangat banyak. Kalau misalkan dia nggak bisa ngembaliin itu semua, dia akan kabur, dan bahkan dia bisa cariin kamu untuk pinjem duit loh. Ada indikasi di situ. Oke, ternyata energinya dia memang tentang pemanfaatan. Ternyata dia itu orangnya jago cari peluang untuk nutupin hutangnya dia ya. Kita cek. Ada hal apa yang berkaitan dari balasan dia? Kita cek dari kartu oracle-nya. Ada kartu Wentira ya, atau pulang. Wentira, pulang. Di sini kalimat oracle-nya adalah perantauan memberikan pengalaman yang berharga, namun waktu untuk pulang selalu menanti. Artinya apa? Kalau misalkan masalahnya dia datang, Wentira di sini ini membuat energinya dia itu gak akan pernah pulang atau kembali ke rumahnya dia. Kalau indikasi dia gak pernah pulang, dia gak pernah stay di kediamannya dia, ini mengindikasi bahwa dia memang lagi dikejar hutang. Ini ada ranah dia pergi, ada ranah dia kabur, dan di sini ada energi pulang. Artinya apa? Dia memang
secara energi. Kalau misalkan notabene dia nggak pernah pulang ke rumahnya dia lagi dikejar hutang. Oke, selanjutnya ada kalimat apa lagi ini? Ada kartu jelangkung yang memiliki makna tentang pesta besar, datang dengan rendah hati, pulang dengan kebaikan. Tapi ini energinya lebih ke energi negatif ya para sahabat kebahagiaan. Pesta besar artinya apa? Orang ini memang selalu hanya berpesta atau hanya mencari sebuah keuntungan untuk diri dia. Dia tipikal orang yang kalau misalkan dapat duit ya udah dihabisin saat itu juga untuk foya-foya, untuk kesenangannya dia saja. Jadi ranahnya dia yang ada energi setan di sini. Dia beneran setan. Kevin udah greget banget sama energi orang ini. Karena dia ya, perjalanan hidupnya dia itu hanya memanfaatkan orang saja, sama dari uang, dan dia nggak ada energi kejujuran dari dia. Kalau misalkan notabene nggak ada pertobatan untuk dia, masalah hukum ini akan hadir. Keadilan untuk dia ini akan hadir paling lama sampai dengan bulan 9. Oke, selanjutnya ada kartu pocong tentang rasa percaya diri. Tidak berani bicara akan membuat terus-menerus terkekang dan tidak bebas. Nah, kalau misalkan dia tidak pernah bicara atau dia tidak pernah jujur ke dalam siapapun saja, maka kondisinya dia itu menjadi sosok orang yang tidak pernah bebas dan dia tidak memiliki rasa percaya diri, atau dia selamanya nggak akan pernah dipercaya oleh siapapun. Karena apa? Di saat dia mungkin dikasih kepercayaannya itu selalu dia abaikan untuk kesenangannya dia di sini. Oke, berhati-hati dengan orang ini. Wow, ini masih sama. Ada kartu pasar setan, ini masih sama dengan energinya kartu pesta besar di sini. Berkumpul, kuat karena banyak, lemah karena sendiri. Energinya dia saat ini, dia memang tipikal orang yang gak beres ya. Dia suka kayak mengadakan sebuah pesta, kayak suka kumpul-kumpul dengan komunitasnya dia atau teman-temannya dia, dan notabene hanya untuk kesenangan saja. Mungkin dia tidak menyadari kapan usia seseorang ini akan berakhir. Dia nggak ada kesadaran di situ, nggak ada pertobatan untuk diri dia. Kalau misalkan nggak ada pertobatan untuk diri dia, dia mungkin menyesal dalam kondisi terpuruk seperti ini, menyesal dalam kondisi banyak hutang dan lain sebagainya. Ini akan menjadi beban untuk keluarganya. Kalau ada indikasi seperti itu, lebih baik orang ini ditinggalkan saja ya para sahabat kebahagiaan. Karena Kevin melihat dari energi kartunya di sini memang gak bagus, apalagi di sini ada energi kartu pocong dan juga jelangkung di sini. Lalu ada kartu energi setan di situ ya. Jadi kalau misalnya diteruskan, dia datang ke kamu, dia hadir lagi ke kehidupan kamu, lebih baik tolak saja karena dia hanya mencari sebuah peluang atau keuntungan buat kamu. Kalau misalkan kalian ini notabene dari kisahnya Kevin di sini yang Kevin sampaikan berkaitan dengan kamu, ada ranah ke situ, lebih baik ditinggalkan saja. Jangan sampai kamu nanti ini dimanfaatkan lagi dari segi uang atau dari segi kebaikan kamu. Oke, ada energi zodiak apa yang muncul dari atas kartu ini? Kalau yang di bawah oracle-nya itu nggak ada energi zodiaknya ya. Yang pertama di sini ada kartu 9 pedang. 9 pedang ini masuk ke energinya Gemini. Ada kartu keadilan, ini masuk ke energinya Libra. Lalu di sini ada kartu 6 Pentacle. 6 Pentacle ini masuk ke energinya Taurus. Lalu di sini ada kartu 7 pedang. 7 pedang ini masuk ke energinya Aquarius, hadir di pembacaan Kevin. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya, dan buat para sahabat kebahagiaan, Kevin mengucapkan sekali atas support kalian. Terima kasih banyak yang terus-terusan mendukung channel YouTube Kevin. Tanpa kalian channel ini nggak akan berkembang, dan Kevin selalu mendoakan mudah-mudahan kebahagiaan itu akan kalian dapatkan. Apapun kondisi kamu di sini, dari masalah-masalah kamu yang berat dan lain sebagainya, cobalah untuk bisa menemukan solusi dari diri kamu dan carilah sebuah kebahagiaan yang kamu rasa itu adalah kebahagiaan sejati aku di sini. Jangan pernah memendam perasaan. Jika kamu merasa lelah, kamu katakan lelah. Jika kamu merasa bahagia, maka katakan aku bahagia. Mungkin seperti itu. Dan yang buat pengen banget yang personal reading sama Kevin, kalian boleh banget tinggal DM ke Instagram Kevin di bawah ini atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa.